Tituba adalah seorang wanita yang diperbudak dan merupakan orang pertama yang dituduh melakukan sihir di Salem. Dia memberikan kesaksian paling eksplosif dalam sejarah, sebuah kisah yang berbelit-belit dan memukau tentang perkumpulan penyihir, buku iblis, serta hewan dan roh jahat yang tampaknya menjelaskan gejala-gejala ganjil yang menimpa sekelompok gadis Salem pada tahun 1692. Namun apa yang sebenarnya kita ketahui tentang wanita yang kesaksiannya memicu perburuan penyihir di Salem? Pengadilan penyihir yang terjadi sekitar tahun 1690-an mengakibatkan hampir 200 orang dituduh sebagai penyihir dengan 19 orang dihukum mati dan 5 orang lainnya meninggal dalam tahanan. Meskipun begitu banyak orang yang dituduh, sebagian besar dari mereka tetap menjadi misteri. Tetapi, seorang wanita yang diperbudak bernama Tituba menjadi pusat histeria dan dikenang sebagai wanita pertama yang dituduh sebagai penyihir selama masa persidangan. Kisah Tituba sama berbelit-belitnya dan berpotensi fiktif seperti kisah-kisah lainnya di pengadilan penyihir Salem. Hingga hari ini, hidupnya masih diliputi misteri dan ketidakpastian. Namun yang pasti, Tituba adalah seorang wanita kulit berwarna dan kemungkinan besar adalah penduduk asli Amerika Tengah yang merupakan pekerja yang diperbudak di rumah pendeta Samuel Paris, seorang pendeta Puritan di Salem. Pada saat itu, perbudakan sedang meningkat dan wilayah Hindia Barat dengan cepat menjadi pusat perdagangan budak yang paling penting di Eropa. Pendeta Samuel Paris membeli Tituba di Barbados, tempat dia diperbudak sejak ia masih kecil. Pendeta Paris membawanya ke Massachusetts pada tahun 1680 ketika ia masih remaja. Pada saat itu dikatakan bahwa ia diperkirakan menikah dengan seorang pria budak lainnya bernama John Indian dan dia memiliki seorang putri bernama Violet. Di kota Puritan Salem, Massachusetts, pada tahun 1692, pendeta Samuel Paris khawatir akan kehidupan putrinya yang berusia 9 tahun bernama Betty dan keponakannya yang berusia 11 tahun, Abigail. Kedua gadis itu mulai bertingkah aneh, berteriak kesakitan, mengaku disakiti oleh kekuatan yang tidak terlihat dan mengalami kejang-kejang. Pendeta Samuel Paris dengan putus asa mencari bantuan dokter setempat, William Griggs. Dr. Griggs memeriksa gadis-gadis itu, tetapi tidak dapat mendiagnosa kondisi medis apa yang dialami oleh gadis-gadis tersebut, sehingga mengklaim bahwa satu-satunya alasan gadis-gadis itu menderita adalah karena mereka telah dirasuki iblis. Dan lebih parahnya lagi, dua dari teman-teman gadis Paris, Anne Putnam dan Elizabeth Hubbard, juga mulai mengeluh tentang penglihatan dan halusinasi misterius. Kepanikan melanda wilayah Salem, dan para pemimpin kota menyatakan bahwa Salem sedang diserang oleh kekuatan gaib. Histeria yang melanda Salem pada akhirnya mengarah pada pemburuan penyihir paling terkenal dalam sejarah Amerika. Pada saat itu, Tituba merawat anak-anak dan keponakan pendeta Paris, termasuk di antara gadis-gadis pertama yang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh pada tahun 1692. Di beberapa kisah dikatakan gadis-gadis tersebut memainkan permainan meramal yang dapat membantu mereka memprediksi dengan siapa gadis-gadis itu akan menikah dan menunjukkan bentuk kehidupan mereka di masa depan. Namun, para gadis melihat peti mati di salah satu gelas dan mulai menggonggong seperti anjing, mengoceh, dan menangis histeris. Meskipun pada awalnya Tituba dengan gigih menyangkal telah mencoba-coba ilmu sihir, di bawah pertanyaan Hakim John Hawthorne, dia membuat pengakuan mengejutkan. Tituba mengklaim bahwa dia tidak berniat mencelakai kedua gadis muda tersebut, tetapi ia telah membuat perjanjian dengan iblis. Bahkan, Tituba memberikan deskripsi tentang berbagai karakter iblis dan roh jahat lainnya yang telah tiba di Salem yang ingin menghancurkan komunitas Puritan. Tituba berbicara tentang seorang pria tinggi berambut putih dengan mantel gelap yang menampakkan diri kepadanya dan memerintahkannya untuk menyakiti anak-anak tersebut. Jika dia tidak menuruti permintaannya, pria itu mengatakan bahwa dia akan mati. Pengakuannya cukup meyakinkan penduduk kota bahwa kejahatan yang sebenarnya sedang benar-benar terjadi. Ketika persidangan semakin lama semakin tidak terkendali, Tituba dipenjara di Boston. Dia didakwa sebagai penyihir yang menjijikan dan mendekam di penjara selama lebih dari 1 tahun. Pendeta Paris menolak untuk membayar uang jaminannya. Sementara itu, semakin banyak dakwaan dan penangkapan penyihir yang menumpuk dan membuat panik seluruh kota Salem.
Apa yang membuat Tituba mengakui perjanjiannya dengan iblis masih belum jelas. Namun para ahli percaya bahwa ia adalah kambing hitam yang sempurna bagi keluarga Paris. Secara luas, diasumsikan bahwa dia dipaksa untuk membuat pengakuan tersebut yang akan memberikan pemiliknya, Samuel Paris, penjelasan yang masuk akal atas perilaku gadis-gadisnya, terutama kepada penduduk desa yang khawatir tentang teknik meramal yang tampak jelas yang telah dipraktekkan oleh kedua gadis muda itu sebelum kematiannya. Karena ia adalah budak, Tituba diwajibkan untuk mematuhi tuannya dan tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Samuel Paris. Dia diperlakukan dengan kasar oleh Paris karena menolak untuk mengakui bahwa dia mempraktekkan ilmu sihir dan dihukum karena mengizinkan para gadis untuk ikut serta dalam praktik meramal. Tapi sangat mungkin bahwa dia juga mencoba untuk memohon pengampunan dari kaum Puritan dengan mengakui perjanjiannya dengan iblis. Dia juga pernah dipenjara. Jadi mungkin dia berpikir pengakuan adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Tituba mengandalkan kepercayaan kaum Puritan yang sangat ketat bahwa jika Anda mengaku dan bertobat dari dosa-dosa Anda masih bisa diselamatkan. Para penyihir New England secara tradisional adalah kaum marginal, orang tersisih dan menyimpang, pemarah dan suka menghentakkan kaki, serta terlalu mudah untuk mengkambing hitamkan orang kulit berwarna dan anggota masyarakat yang terpinggirkan, seperti Sarah Good yang ditangkap bersama Tituba. Ia adalah orang miskin yang dipandang rendah oleh masyarakat karena ketidakstabilan keuangan dan utangnya. Selain itu, ada pula Sarah Osborne. Ia tinggal di pinggiran kota Salem. Dia terlibat dalam perselisihan dengan anak-anaknya mengenai harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal dan dicaci maki karena perselingkuhannya dengan seorang pelayan. Kedua wanita tersebut juga ditangkap karena dituduh melakukan praktik ilmu hitam. Sarah Good dan Sarah Osborne membantah tuduhan tersebut. Meskipun mengaku tidak bersalah, Good dan Osborne tetap dihukum. Osborne meninggal di penjara pada tanggal 19 Juli 1692. Sedangkan Sarah Good menjadi salah satu dari mereka yang digantung di Gallows Hill. Tituba mengetahui beratnya tuduhan itu, dan dia membutuhkan keajaiban jika ingin selamat. Kemudian, tak lama setelah itu, Tituba menarik kembali pengakuan. Dia mengatakan kepada hakim bahwa dia telah mengarang semuanya setelah majikannya memukulinya untuk memaksanya mengaku. Pada saat itu, persidangan telah berakhir dan gubernur Massachusetts telah memerintahkan agar penangkapan dihentikan. Akhirnya, seseorang yang tidak disebutkan namanya membayar uang jaminan Tituba dan ia bebas setelah 13 bulan di penjara. Karena hanya sedikit yang diketahui tentang Tituba, kisahnya mudah untuk difiksikan. Pada tahun-tahun setelah persidangan, dia menjadi populer dalam literatur dan pengetahuan dan menjadi salah satu karakter yang paling menarik dalam kisah-kisah pengadilan penyihir Salem. Namun, pada kenyataannya, dia tampaknya merupakan sosok marginal yang status sosialnya lebih rendah dan menempatkannya pada posisi yang tepat untuk dituduh sebagai penyihir di sebuah kota yang sedang mencari jawaban atas tragedi-tragedi aneh yang menimpa mereka. Dan begitulah akhir dari kisah tentang Tituba. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki kisah klasik favorit yang ingin kami bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjelajahi kisah-kisah klasik, dan selamat tinggal.